PS selanjutnya adalah ada Steven dan Shiny Mega Rayquaza. Oke, role-nya striker flying type. Pasif pertama, Hoenn Flag Bearer, sama seperti Alola dan Unova Flag Bearer. Pasif kedua, don't set up. When the user starts will be lowered, press the user starts by the same amount instead, seperti Contrary, tapi ini lebih keren daripada Contrary gitu kan. Kalau Contrary kan ketika kita ngebuff malah jadi debuff kan, kalau ini enggak, kalau ngebuff bisa ngebuff gitu kan, kalau debuff malah jadi buff gitu, mantap. Good form. The more the user stats are raised, the more it powers up the user move. Nah, menurut aku ini adalah pasif yang hit or miss ya. Hitnya itu karena pasif ini adalah sangat-sangat kuat kan, bisa mencapai 100% multiplier untuk move kita. Banyak banget, bisa 2 kali lipat. Missnya ini adalah ketika kita untuk persyaratan kita untuk mengaktifkan pasif ini adalah kita harus mempunyai 45 max buffs, alias punya 7 buff plus 6 dan plus 3 critical hit. Nah, permasalahan itu adalah bagaimana kita mendapatkan buff sebanyak itu dalam satu battle. Gini deh, ketika kita main short battle atau battle seperti SMM atau 3v3, 3v6, 3v9, battlenya paling nggak sampai 5 sing move, nggak sampai 5-6, paling lama 7 lah. Kalau misalnya kalian pakai unit-unit seperti Norman atau kalian pakai nim gitulah, kayak Liza Striker gitu kan, paling 7 sing move baru kelar. Nah, ketika kita bermain long battle gitu kan, long battle itu juga agak-agak gimana gitu kan. Ketika kan long battle kali ini kan cuma LA doang ya, Legendary Arena itu kalian bisa sebenarnya bisa nggak long amat gitu kan. Kita bisa menyelesaikan Legendary Arena dengan 4 atau 5 sing move doang gitu, kalau kita sing move terus pakai striker kita damage terus. Itu juga kalau misalnya striker kita GG kan 4 sampai 5 sing move doang. Jadi good form itu nggak bakal aktif secara penuh gitu kan. Itu satu. Kedua, ketika kita main long battle kan banyak sing buff tuh. Sing move kita kan sing move terus tuh. Kita mencari buff. Aduh, kerbet namanya. Kita mencari sing buff untuk mendapatkan buff yang untuk menambahkan multiplier di good form gitu kan. Bisa kita ngasih pakai EV terus kan, kita farming sing buff. Nah, gini nih, bos. Gini nih, bos. Ketika lu memfarming banyak sing buff gitu kan, spotlight utama damage multiplier lu akan beralih ke sing buff itu, bro. Good form jadi terforeshadow aja, jadi hilang, kayak nggak ada. Good form cuma bonus doang, sing buffnya jadi buff utama kita untuk mendapatkan damage yang banyak gitu kan. Jadi percuma juga, kayak kalau short battle nggak bisa dipakai, kalau long battle terforeshadow sama sing buffs, ya nggak? Goblok emang yang Steven good form. Lalu selanjutnya pasif 4 move refresh, ya standar lah dengan Dragon Ascent yang 4 bar itu kan speednya gede sih. Ya agak gimana gitu ya, komisi dia mainnya dual striker kalau mau dia short battle. Kalau long battle dia solo striker, tapi ya move refresh nggak terlalu penting lah. Nah, ini dia ini Mega Rayquaza. Ketika Anda mendengar nama Mega Rayquaza, apa yang ada di benak Anda? Pertama, monster. Kedua, kekuatan tidak terbatas. Ketiga, mega dari segala mega. Nggak termasuk Megawati ya, nggak bisa. Megawati beda lagi. Yang terakhir, Pokemon terkuat sedunia dan di akhirat, melebihi Mega Mewtwo dan melebihi Zacian dengan stats yang monstrous gitu kan, monster dengan 400 lebih, speed yang cepat, kekuatan tidak terbatas, weakness yang hampir tidak ada. Kekuatan paling kuat Mega Rayquaza itu di Pokemon Mega Rayquaza. Tapi di Pokemon Masters EX semua hal itu hanyalah dongeng. Rayquaza memiliki 248 attack dan SP attack, hampir setengah lebih kecil daripada mainan Rayquaza. Menurut
menurut aku ini stats gini deh, kamu cari cermin di rumah kamu, terus kamu duduk di depan cermin itu, kamu tanya ke cermin itu, apakah stats Mega Rayquaza Shiny pantas mendapatkan stats segini? Kamu tanya itu ke diri kamu sendiri sambil melihat cermin. Ketika kamu terenyuh hatinya melihat stats seperti ini, berarti kamu adalah manusia normal. Tapi ketika kamu membela Shiny Rayquaza, Mega Rayquaza dengan stats seperti ini, berargumen kalau stats seperti ini sangatlah cukup untuk Mega Rayquaza, Anda telah dibayar, telah dibungkam kebebasan berpendapat Anda oleh DNA. DNA telah mempermainkan perasaan Anda. Ini yang saya maksud dari video pertama tadi. Dengan adanya Shiny Mega Rayquaza, DNA dapat dengan mudah gitu kan membuat simper-simper yang jelek dengan gimmick-gimmick yang jelek, dengan stats yang jelek, jadi kelihatan bagus. Karena apa? Karena dia menaruh stats jelek gimmick itu di Pokemon yang difavoritkan oleh banyak orang. Jadi mereka kalian tahu sendiri kan di apa, komunitas Pokemon Master tuh favorit lebih besar, lebih kuat daripada meta. Kalau favorit Anda dijadikan seperti ini statsnya, apakah Anda tidak marah? Atau apakah Anda terbungkam oleh DNA? Itu dia pertanyaan saya. Silakan kalian jawab sendiri ya dalam hati kalian sendiri. Saya nggak perlu maksa, wah ini Rayquaza statsnya dilipet ke babi nih. Gue nggak gitu ya, saya nggak gitu orangnya. Saya main santai aja, Silakan Anda tanyakan ke diri Anda masing-masing gitu kan, apakah stats seperti ini pantas untuk Shiny Mega Rayquaza. Itu aja. Move pertama, Dragon Ascent atau Dragon Ascent, I don't know. 4 bar, physical 192 sampai 230. Ini adalah BP setara sama Hyper Beam, bro. Hyper Beam versi flying. Wah, gede game ini. Lowers the user defense and SP def by 1 stat rank. Nah, ini berarti plus 1 defense sama plus 1 SP defense kan. Mantap. Gila, mantap ini sebenarnya. Kitnya bagus, tapi statnya agak kurang. Sama good form tolonglah dikecilin lagi ya. Maksimal 36% buff untuk 100 kali lipat 100% multiplier gitu kan. Mudah-mudahan gitu. Cuman di buff sedikit lah, jadi 350 lah. Bisa lah ada, bisa lah. X attack 2. X attack ada 2, bisa dipakai 2 kali, yang plus 4 SP attack, plus 4 attack. Draco Meteor gunanya untuk pseudo striker untuk dragon ya, lumayan lah, 163 136. Lumayan solid kan untuk main striking dragon untuk CSMM atau main LA, main 136. Dan TM utamanya Sky High, anjay kayak nama film itu, kayak nama film di 2000-an ya, Sky High ini, superhero itu. Maxius 2 kali lipat ya, 2 kali make. Targetnya self. Plus the user critical hit rate by 3 stat rank. Ini lagi bro. Ini kan 2 kali pakai. Tapi ketika sekali pakai udah langsung plus 3 crit. Kenapa tidak sekali pakai saja? Tidak apa-apa, masih oke. Applies dan super efektif next effect to the user. Oke, ini masih oke lah. Lumayan 2 kali send kan. Dadar. Nah, when used by Mega Rayquaza, also raise the user speed by 2 stat rank. Wah, ini berarti 4 stat rank untuk ketika kita pakai timing di Mega Rayquaza. Tapi agak telat juga sih, makanya benar Mega Rayquaza statsnya cuma segitu doang. Oh iya, kita belum lupa bahas stats apa yang di-boost ketika Mega. Kalau di mainland game kan, kalau di mainland games kita yang di-boost kan attack, SP attack sama speed kan ya, kalau nggak salah di Mega Rayquaza. Ini di-boost semuanya ditaruh di speed. Aku tidak tahu apa yang DNA pikirkan ketika dia sedang merancang Simpet ini. 292 speed ketika Mega jadi 408. Like, okay, that's good, but why?
But why, Dine? Why? Kenapa Anda merancang seperti ini? Anda lihat stat attack dan SPT-nya lebih kecil daripada speednya, tapi Anda malah ngeboost 40% ke speed semua. Sumpah nih yang lagi desain Rayquaza tuh Shiny Mega Rayquaza kayak wah ini adalah desain Shiny Mega Rayquaza adalah Pokemon terkuat. Aku akan menggunakan stat speed sebagai stat terkuatnya. Gila gini yang merancang Shiny Mega Rayquaza, sumpah parah, goblok banget. Astaga. Sing move ya, Triumph and Glory Dragon Ascent. Wah, namanya keren sekali Triumph. Menghancurkan. Berkuasa Dragon Ascent. Let's go, berkuasa dengan stats yang seperti ini. Astaga. Kategori Strike, powernya 160 sampai 152. Regular banget ya, lebih mantap dia dengan pakai Dragon Ascent aja. Sekali Dragon Ascent sama dengan satu sing move dia. Goblok banget aja sumpah. Terus sekali pakai Dragon Ascent sama dengan satu sing move dia ini. Kenapa kita sing move dia? Become Mega Rayquaza until the end of the battle. Targetnya. Kalau EX efeknya ya sama kayak Singverse biasa ya. Jeda jedor. Nah, gridnya. Maaf banget. Shiny Mega Rayquaza hanya viable ketika Anda mengepul dia atau menarik dia saat 3/5 aja. Ketika kalian setengah 1/25 Shiny Mega Rayquaza tidak berguna sama sekali. Maaf banget. Kalian dengan Makellian Hurricane atau Blue Hurricane dengan pakai mereka dapat Shiny Mega Rayquaza lebih bagus. Kita bahas langsung Shiny terus. Singrid ketiga, Singrid level 3-nya. Kalian tahu apa yang lucu dari Singrid ini? Singrid ini kok berfokus ke Signoking kan? Signoking, tapi dengan stats yang kecil 248. Gue masih inget 248 sih. Sumpah. 248 dan BP Sigmove yang 160. Oh, jadi 180-an ya, 30. Like, maaf nih bro ya. Mega dan Signoking itu adalah bukan dua kata yang cocok, dua kata pasangan bukan. Steven dan Metagross itu terselamatkan oleh attack statsnya dia 516 atau 512, aku lupa saat attacknya Metagross. Makanya dia Signoking wow banget. Rayquaza Shiny Rayquaza 248. Nggak mau Signoking, kalian mau Signoking pakai Mega Rayquaza, bukannya musuh yang meledak, malah kalian yang meledak karena pusing, stres melihat damage yang kecil. Nggak apa-apa. Ini juga paling viable sih di grid dia, cuma Signoking doang, sisanya jelek semua. Oke, Clear Sync Up. Nah, Clear Sync Up ini 90% multiplier untuk Sigmove ketika sedang tidak ada weather sama sekali. Nah, ini menurut saya ini adalah multiplayer oke. Multiplayer sangat oke. Tapi ketika statsnya segitu jadinya kurang banget bro. Soalnya bro ya. Clear Sync Up 9, Clear Sync Up 5, jadi 9 tambah 5 100, maksud saya 14 ya. 150% ya. Oke, dan 3 Sync Notes. Kalian bisa sacrifice 1 Sync Notes untuk dua Sync Notes untuk mengambil Weather Wipe. Tapi buat apa Weather Wipe kalau misalnya kalian nggak ada Weather kan? Dengan Weather Wipe itu adalah salah satu notes yang sangat-sangat niche ya. Maksudnya sangat-sangat jarang dipakai kecuali ada specific stage yang yang harus buat digunakan Weather Wipe kan. Goblok aja. Aneh banget sumpah. Weather Wipe udah di pojokan, dipakainya jarang-jarang. Apa yang Anda pikirkan ketika mendesain Pokemon ini? Fuck. Dan itu aja sih. Shiny Mega Rayquaza. Kalau dibandingkan dengan Enden Lily jauh banget sumpah.
menurut saya N itu nomor 1 prioritas ya. N nomor 1, Lily nomor 2, Rayquaza nomor 10 bangsat. Nomor 10 nanti saja kecuali dia di buff ya. Kalau udah di buff nih, wah jadi 350 attack atau enggak 360 deh. Itu menurut saya udah paling mantap sih. Udah bisa out damage banyak Singpers kalau 350 attack ya menurut saya. Berarti ya, oh iya sama Mega Boostnya jangan di speed doang lah, goblok. 20% di attack lah, 20% attack, 20% speed itu baru oke. 40% di speed. Fuck. Oke, itu aja sih. Kita lanjut ke pers terakhir di bulan ini. Dan menurut saya pers paling GG dan seakhirat. Misty Swimsuit and Psyduck. Swimsuit. Let's go, Vulgar. Dia itu dapat 4 star ya. 4 star dari story, dari event support water, dan dia bisa EX. Salah satu 4 star yang bisa EX ya. Setahu saya yang di bawah bintang 5 yang bisa EX tuh cuma dia sama Skyla doang. Sama dia, Skyla, Corina sama Iris ya. Itu doang. Story gratisan semua. Oke kan? Oke, kita bahas skillnya. Passive skill. Racing Rain. Quickly charge the move clock when the weather is rainy. Oke. 10% speed boost. Acceptable. Look alive 1. Has a chance 20% of increasing the user's evasiveness by 1 stat rank when it is hit by an attack. Ini tuh kayak Misty yang Starmie tapi lebih jelek gitu. Kalau Starmie kan pakai TM tuh, nggak pakai TM. Ya oke lah. Tapi sayang ini kalau misalnya dia punya local life, kita nggak bisa kuat Q. Kalau orang Inggris ngomongnya kuat Q, alah. Kuat QW itu banget Indonesia banget. Pas ketiga, first aid 4. Restore the user HP by approximately 40% of its maximum HP the first time it is in a pinch of battle. Oskarat 40% darah. Oke, statsnya bintang 4 ya. Stats bintang 4. Bintang 4 nih, jangan salah. Level 135, 520 HP. Oke, 197 attack nggak kepake. 224 defense. Ini bintang 4 loh. 224 defense. 264 SP attack. 244 SP attack. Dan 226 SP defense. SP-nya 265 standar lah. On the low side, but still okay. Berarti ya, solid, sangat solid sebagai gratisan bintang 4. Dan kita, kalau nggak salah, kita dari eventnya itu bakal dapat bintang 5 ya, bintang 5 gratis dari tukeran itu. Jadi plus 20 jadi 244 sama 246 defense and SP defense. Oke lah, cuman gila, banget. Dan dia bisa EX juga gitu kan. Kalau anda nekat gitu kan, atau anda boring gitu kan, boring seperti saya gitu, sudah sangat master gitu kan. Jadi bosen nih, mendingan pakai siapa lagi ya, EX-in aja sih Psyduck ini, bajingan ini. Let's go lah. Gridnya move-nya water gun. Oke, sama kayak Squirt tuh ya, water gun, cut. Mantap. Potion. Dari sini aja kita udah tahu sesuperior mana, sesuperior apakah pers ini. Ketika anda adalah support, bisa healing, itu udah menjadi nilai plus 100 untuk supportan anda. Plus 100 dengan book yang oke. Ini udah plus 100 ya. Lanjut ke full heal. Removes all status condition from an ally. Anda bisa menghilangkan semua status condition seperti toxic, interference, confuse bisa nggak? Confuse saya lupa, interference sama status condition nggak bisa, interference kan lupa. Berarti freeze, burn, toxic sama lagi lupa. Setelah kalian bisa menghilangkan itu, pertama book bagus, udah punya potion, udah punya full heal, udah kayak complete package gitu kan sebagai super TG. Udah EX lagi, bisa EX lagi. Lalu
TM ya, duck and cover aja, nice pun, duck. Sorry. Marcus 1-1, oke sekali doang pakai. Powernya allies, oke powernya, targetnya allies, berarti semuanya nih, wah, satu tim. Plus the defense and SP defense of all allies increased by 2 stat ranks. Plus 2 SP defense dan defense. Oke, that's enough. Itu sebagai support bisa potion, bisa full heal, punya book bagus, bisa nambahin defense sama SP defense, itu support DK. Itu gue udah plus 5.000 poin untuk sebagai support. Ditambah applies the gradual healing effect to all allies increase. Anda bisa regen, bisa potion, punya one bar move spammable, punya full heal, stat bagus, punya EX, punya first aid, punya racing range, punya look alive, dan waifu. Dan Psyduck tentu saja. Itu satu package menurut gua ya. Psyduck dan N adalah dua fans tergigi yang datang di bulan ini, di awal bulan. Itu konklusi saya semuanya. Kita lanjut ke Sing Move ya, Sing Grid. Nah dia 3 kan kita dapat gratisan ya, langsung aja 55 Synchro Healing. Oke, gua ngambil Synchro Healing karena ya mau ambil apa lagi kan, ini bisa healing untuk EX juga bisa, support kalau ngesing juga enak, cuman nggak ada ruginya ngesing sama dia kan, ada super EX. Defense plus 20, spicy, ada buff defense plus 20. Di bawahnya apa? Potion MPR 3. Wah, seger. Ada Fast Runner juga, Evasive can be lowered, dan terakhir Potion Monster Healer. Wajib banget untuk dia. Oh iya, sama SPD 10 lumayan, spicy banget. Ini grid untuk long battle ya. Kalau ini digabung sama Lana, Psyduck, Lana, sama Rakwanit, sama ada lagi Lily B ya. Lily B tau gak? Lily B yang Lily New Year. Nah itu udah punya evasiveness, critical, regen, semuanya punya ini. Nggak terkalahkan gila. Itu master of LA. Nah ini Singrid untuk support ketika Anda bermain game yang cepat-cepat ya, 3v3 CSM. Water Gun MGR 9 tuh gigi banget itu MGR 9 bro. Agile Entry 1 dapat plus 1 evasiveness dan Potion Staffs ya. Potion Staff itu udah wajib banget ya di grid ini. Potion itu wajib, lebih wajib daripada TM dia menurut aku. And yeah, it is it for anniversary 2021 di Pokemon Masters. In conclusion, kalau saya bakalan full si ini nih, si N. Nanti saya tanggal 15 atau tanggal 16 September baru akan full, karena mau ngecek ombak dulu ya, apakah akan di buff atau tidak si Steven. Itu lihat saya nanti. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau di buff ya alhamdulillah. Kalau saya prioritas si N, pertama N ya, N anniversary ini, wah let's go. Ini kalau dapat saya akan ambil. Kedua itu adalah Psyduck ya, saya gratis ya, jadi tapi ya saya jujur aja sih, saya lebih demen Psyduck daripada Lily cuma. Nah yang ketiga itu Lily ya, Lily atau Steven. Kalau Lily gimana ya, kalau Lily seperti di video yang sebelumnya, Lily itu nggak wajib ya, N juga nggak wajib, tapi menurut saya N tuh wajib kalau menurut saya, karena extend range itu sangat-sangat goblok sih pasif. Ini extend range itu pasif yang tergoblok sedunia, nggak ada yang lebih goblok pasif daripada extend range menurut saya. Dia wajib banget, kayak nggak bakal lagi deh, kayak jarang banget nggak bakal lagi punya extend range. Jadi ya Ghost Striker biasa lah, standar banget ya. Steven kalau nggak di buff ya nggak gue ambil, ngapain gue ngambil Steven. Psyduck gratis ya, oke. Jadi ya apanya, prioritasnya 1 N, 2 Lily atau Steven ketika dia di buff, dan ketiga itu Steven ketika dia tidak di buff. Itu aja sih review dari gua, segitu aja.
karena lumayan lama tuh ya. Mudah-mudahan jelas dikomprehensi oleh kalian ya. Mudah-mudahan kalian bisa tercerahkan gitu kan, tercerahkan ketika mendengar suara merdu saya gitu kan, dan review saya terhadap versi ini gitu kan. Sebenarnya bakalan sama sih konsensusnya sama youtuber lain, karena ya gitulah emang konsensusnya nih ya. Steven jelek, Lily boring, and OP, sama Psyduck paling GG gaming sebenarnya. Goodbye.